ini kita kembali diberi kesempatan untuk boleh menikmati kasih setia Tuhan dan boleh merenungkan firman-Nya. Kiranya saudara, firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini boleh terus menguatkan hati kita dan juga boleh menolong kita di dalam menjalani kehidupan dengan iman kepada Dia. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan dan kasih-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Pada saat ini, kami mau datang kepadamu dengan kerinduan untuk mendengar suara-Mu melalui firman-Mu. Maka dari itu, bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu dan boleh semakin percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya 21 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Dan dari pemanah-pemanah yang gagal perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja. Sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat keadaan dunia saat ini, seringkali kita merasa khawatir. Berita tentang perang, bencana, ketidakadilan, kejahatan, dan berbagai perubahan yang terjadi di sekitar kita dapat membuat kita bertanya-tanya, apakah dunia ini masih terkendali? Kadang-kadang kita juga merasakan hal yang sama dalam kehidupan pribadi kita. Masalah keluarga, kesehatan, pekerjaan, pelayanan, atau masa depan yang tidak pasti membuat kita merasa seolah-olah segala sesuatu berada di luar kendali. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan satu kebenaran yang sangat penting. Dunia ini mungkin berada di luar kendali kita, tetapi tidak pernah berada di luar kendali Tuhan. Di dalam Yesaya 21 yang barusan kita baca, Tuhan berbicara mengenai bangsa Kedar. Sebuah bangsa yang pada waktu itu memiliki kekuatan dan kemuliaan. Namun Tuhan menyatakan bahwa dalam waktu yang telah Dia tetapkan, kemuliaan bangsa itu akan berakhir. Dan alasan utamanya bukan karena kekuatan militer atau strategi manusia, melainkan karena Tuhan telah berfirman. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan berdaulat atas sejarah, atas bangsa-bangsa, dan juga atas kehidupan kita. Tidak ada satupun peristiwa yang berada di luar pengetahuan dan kuasa Allah kita. Karena itu ketenangan hati kita tidak datang dari kemampuan kita memahami semua hal yang terjadi, saudara. Ketenangan sejati datang ketika kita mempercayai Tuhan yang memahami semuanya. Dia melihat apa yang tidak kita lihat. Dia mengetahui apa yang belum kita ketahui. Dan Dia sedang mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan rencananya yang baik dan sempurna. Mungkin hari ini saudara ada hal-hal yang membuat kita cemas. Ada doa yang belum terjawab mungkin. Ada pergumulan yang belum selesai mungkin. Ada masa depan yang masih tampak tidak jelas mungkin. Dan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengingat bahwa Tuhan masih duduk di atas tahtanya. Dia belum kehilangan kendalinya. Dia masih bekerja dan Dia tetap setia kepada setiap janjinya. Karena itu saudara, mari kita boleh belajar mempercayakan hidup kita kepada Dia. Karena ketika kita tidak mengerti jalan Tuhan, kita tetap dapat mempercayai hatinya. Ketika kita tidak melihat jalan keluar, kita tetap dapat percaya bahwa Tuhan sedang memimpin setiap langkah kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Ketika hati kami dipenuhi kekhawatiran dan ketidakpastian, tolonglah kami ya Tuhan, untuk boleh mengingat bahwa Engkau tetap memegang kendali. Ajarilah kami untuk tetap mempercayai-Mu lebih daripada mengandalkan pengertian kami sendiri. Dan kuatkanlah iman kami untuk tetap boleh berharap kepadamu. Sebab kami percaya bahwa Engkau setia menggenapi setiap janji-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.